Evaluasi kegiatan tahun lalu dan samakan pola pikir, pola sikap dan pola tindak. Community Intelligence gelar rapat koordinasi. Bangga dan apresiasi kinerja prajurit dalam memelihara keamanan perairan dan misi kemanusiaan di Riau, Kapolda Riau berkunjung ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai. Jadilah seperti tebing di pinggir laut yang terus dihunjam ombak tetapi tetap tegar dan justru menjinakkan berkah air di sekitarnya. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Jumat 11 Maret 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Evaluasi kegiatan tahun lalu dan samakan pola pikir, pola sikap dan pola tindak. Community Intelligence gelar rapat koordinasi. Mewujudkan TNI yang profesional, yang memiliki komitmen yang tinggi, bertanggung jawab, berpikir cerdas, dengan belajar dari pengalamannya, dan menguasai materi secara mendalam, dengan mengenali pekerjaan yang dilakukannya, dan kembali pada dasar teori dalam bekerja. Modernnya itu dengan berpikir jauh di depan dan out the box dan tangguh, yaitu dengan berani bersaing menjadi unggul dalam akurasi dan kecepatan informasi, serta berjiwa tanhana bakti pupus dalam tetap memegang etika insan intelijen guna mendukung TNI mensukseskan program pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Asisten Intelijen Kasal Laksamana Muda TNI Angkasa Dipua membuka rapat koordinasi atau rakor dan silaturahmi intelijen TNI Angkatan Laut tahun 2022 di Ciloto, Puncak Bogor. Adapun tujuan rakor intelijen kali ini adalah untuk melaksanakan evaluasi kegiatan 2021, menyamakan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam menghadapi tantangan tugas tahun 2022 dan sebagai sarana diskusi serta silaturahmi untuk kemajuan intelijen, persandian, cyber, penerangan, dan bintal Angkatan Laut. Bangga dan apresiasi kinerja prajurit dalam memelihara keamanan perairan dan misi kemanusiaan di Riau, Kapolda Riau berkunjung ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai. Merasa sangat bangga dan memberikan apresiasi atas kerja-kerja seluruh prajurit Lanal Dumai. Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai kedatangan pimpinan tertinggi Kepolisian Republik Indonesia di Provinsi Riau. Apalagi kedatangan beliau khusus untuk memberikan apresiasi dan rasa bangga kepada prajurit atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Kehadiran Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal disambut Palaksa Lanal Dumai, Letkol Laut Polisi Militer Anwar Rahman serta seluruh personel Lanal Dumai. Kapolda Riau menyerahkan sarana kontak dan pelakat yang diterima oleh Palaksa dan Pasintel Lanal Dumai mewakili seluruh prajurit Lanal Dumai sebagai wujud kebersamaan dan sinergitas antara TNI dan Polri di wilayah Riau. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3 Jakarta pimpin serah terima jabatan 3 Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3 Brigjen TNI Marinir Umar Faruk memimpin upacara serah terima jabatan 3 jabatan struktural di lingkungan Lantamal 3 Jakarta. Ketiga jabatan yang diserah terimakan adalah Komandan Lanal Palembang dari Kolonel Laut Pelaut Filda Malari kepada Kolonel Laut Pelaut Widyo Sasongko, Komandan Lanal Bangka Belitung dari Kolonel Laut Pelaut Fajar Hernawan kepada Letkol Laut Pelaut Dadan Hamdani, dan penyerahan jabatan Komandan Lanal Bandung kepada Kolonel Laut Khusus Wanita Reni di Selat Sarma Kolantamal 3 Jakarta. Polisi Militer Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3 Jakarta gelar operasi penegakan ketertiban. Polisi Militer Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3 Jakarta menggelar operasi penegakan ketertiban atau Opsgaktif Triwulan 1 tahun 2022 di Makolantamal 3 di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Utara.
Kegiatan ini diselenggarakan untuk melaksanakan penegakan hukum serta tata tertib prajurit dan PNS di wilayah hukum Lantamal 3 Jakarta. Melalui Opsgaktif ini diharapkan seluruh personel lebih tertib dan disiplin dalam berlalu lintas. Calon prajurit TNI Angkatan Laut Panitia Daerah Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang laksanakan pengecekan hasil Pantukhirda secara virtual. Asisten Personel Kasal Laksamana Muda TNI Irwan Ahmadi melaksanakan pengecekan terhadap hasil pelaksanaan sidang penentuan akhir daerah atau Pantukhirda Kota Sabang kepada 19 orang calon bintara dan tamtama prajurit karir TNI Angkatan Laut tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual yang diikuti oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang, Kolonel Laut Pelaut Ardi Sunario selaku Ketua Panda Sabang. Dan Lanal Sabang menyampaikan bahwa Vikon ini bertujuan untuk mengecek dan melihat potensi yang dimiliki agar dapat menjaring calon prajurit yang berkualitas oleh panitia pusat nantinya. Putra-putra daerah ini akan diproyeksikan menjadi pengawal kapal perang atau KRI dan prajurit marinir TNI Angkatan Laut. Prajurit jajaran TNI Angkatan Laut peringati Isra Miraj 1443 Hijriah. Peringatan Isra Miraj Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah 2022 Masehi diperingati prajurit Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 2 Padang dengan mengusung tema Hikmah Isra Miraj dalam kehidupan prajurit TNI yang disampaikan oleh Ustadz Mahyudin di Gedung Nanggala Mako Lantamal 2 Padang. Komandan Lantamal 2 Padang Laksamana Pertama TNI Endra Sulistiono menyampaikan Isra Miraj diperingati di mana Rasulullah pertama kali menerima perintah sholat 5 waktu sehari semalam yang diterima langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat kita diharuskan tertib dan disiplin. Hal itu menjadi elemen dasar dalam berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu peringatan Isra Miraj di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan digelar di lapangan futsal Makolantamal 13 Kota Tarakan. Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan ceramah agama yang dibawakan oleh Ustadz Kiai Haji Arman Aryadi yang menyampaikan harapan semoga dengan peringatan Isra Miraj ini kita bisa disiplin dan meneladani perilaku baik Rasulullah SAW yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu sampai akhir hayat. Dalam sambutannya dan Lantamal 13 Tarakan Laksamana Pertama TNI Fauzi menyampaikan hikmah yang bisa diambil dalam peringatan Isra Miraj kali ini adalah tentang kepatuhan dan disiplin. Bila sholat dapat kita kerjakan dengan baik, maka sikap disiplin akan bisa kita kerjakan dengan baik. Ya netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Mari tim Jaya Indonesia maju, Jales Veva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.